Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Afeni Dede Medina Zahara dari kelas D dengan NPM 10090322150. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Mahasiswa di Program Studi Manajemen tahun 2022. Di sini ada latar belakang. Pendidikan di Indonesia sangat penting karena dengan pendidikan yang baik, mahasiswa dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Perkembangan teknologi merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu teknologi yang harus dihadapi adalah penggunaan gadget yang merupakan gaya hidup mahasiswa di zaman milenial ini. Gadget adalah perangkat elektronik berukuran kecil yang mudah dibawa kemana-mana saja dan diperuntukkan membantu pekerjaan manusia. Gadget sudah sampai ke dunia pendidikan, salah satunya ke kalangan mahasiswa. Adanya gadget dapat memudahkan mahasiswa dalam kirim dan terima tugas perkuliahan. Selain itu, kelebihan gadget bagi mahasiswa dapat memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan, mengumpulkan, dan mencari bahan referensi perkuliahan. Lanjut, di sini ada identifikasi masalah. Kecenderungan penyalahgunaan terhadap gadget juga terlihat pada mahasiswa yang tidak pernah bisa terlepas dari gadget, terlebih seperti smartphone atau laptop. Semua informasi dan hal-hal yang berbau update dapat diakses melalui smartphone, sehingga sangat mungkin untuk disalahgunakan. Mahasiswa dengan gadget adalah salah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan merupakan satu tuntutan kebutuhan. Seperti dalam perkuliahan, berfungsi sebagai alat komunikasi ke sesama teman ataupun orang lain. Selain itu juga, gadget lebih memudahkan mahasiswa dalam menjalankan segala aktivitas perkuliahannya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menghindari ketergantungan gadget pada produktivitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Prodi Manajemen 2022. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk memberitahukan bahwa ketergantungan gadget sangat mempengaruhi pada kemalasan belajar mahasiswa Universitas Islam Bandung. Kemudian adalah dasar teori. Definisi gadget secara istilah, gadget berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut acang. Terdapat ciri yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan perkembangan teknologi yang digunakan sangat cepat. Dalam perkembangannya, istilah gadget dinisbatkan kepada smartphone, komputer khusus, dan laptop canggih atau netbook. Selanjutnya ada jenis dan sejarah gadget. Yang pertama ada smartphone. Smartphone pertama kali ditemukan pada tahun 1992 oleh IBM di Amerika Serikat, yakni sebuah perusahaan yang memproduksi perangkat elektronik. Tapi pada saat itu smartphone tidak secanggih sekarang karena pada saat itu smartphone memiliki fasilitas atau aplikasi seperti kalender, buku telepon, jam dunia, bagian pencatatan, email, dan sebagainya. Selanjutnya ada tablet PC. Elisa Gray disebut sebagai penemu perangkat yang kini disebut PC tablet. Perangkat yang dibuat oleh Elisa ini berfungsi untuk mengenali tulisan tangan. Namun, alat itu bukan disebut sebagai PC tablet, tetapi teleautograph. Kemudian ada video game. Penemu game adalah Stephen Russell pada tahun 1962. Ia memproduksi beberapa permainan yang terkenal adalah Star Wars. 8 tahun kemudian, sekitar tahun 1970-an, muncul game yang cukup terkenal di kalangan gamer saat itu, namanya Game Pong dengan menggunakan sistem disket atau cartridge. Setelah itu, pada tahun 1980-an, muncul game yang cukup populer dengan basis teknologi IBM PC, yakni game Pac-Man. Di tahun 1993 tercipta game yang juga tidak kalah populernya dengan Pac-Man, yakni game Mortal Kombat. Adapun macam-macam aplikasi gadget yaitu dengan jejaring sosial, yang pertama Facebook, kedua Twitter, ketiga Instagram, 4 WhatsApp, yang kelima Line, yang keenam YouTube, yang ketujuh Snapchat, yang kedelapan Pet, dan ada aplikasi browser juga, yang pertama Google Chrome, yang kedua Mozilla Firefox. Kemudian penggunaan gadget bagi mahasiswa, yang pertama berkomunikasi dengan yang lain, yang kedua memperoleh informasi dengan mudah, yang ketiga mengembangkan kemampuan, yang keempat membuka peluang bisnis baru, yang kelima meningkatkan hubungan antar manusia. Kemudian ada dampak positif gadget bagi mahasiswa. Yang pertama meningkatkan konektivitas dengan sesama, yang kedua membantu permasalahan demografis, yang ketiga memudahkan komunikasi dan memperoleh informasi, yang keempat mengembangkan kemampuan.
Kemudian ada dampak negatif gadget bagi mahasiswa. Yang pertama, mendorong munculnya kejahatan. Yang kedua, mempermudah masuknya budaya asing. Yang ketiga, mempermudah penyebaran karya pornografi. Yang keempat, mendorong tindakan konsumtif. Yang kelima, mendorong kekejaman dan kesadisan atau kekerasan. Yang keenam, memperluas perjudian. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena. Penyalahgunaan gadget juga mempengaruhi pola pikir mahasiswa yang cenderung malas. Pelajar yang terbiasa menggunakan gadget terutama untuk video game atau online, misalnya akan memiliki semangat malas yang tertanam di dalamnya dan merasa sulit untuk berkembang. Siswa seperti pada umumnya cenderung memilih video game atau logon daripada menghadiri kuliah, dan dalam jangka panjang nilai mereka tidak akan mendapatkan hasil maksimal. Namun, bagi anak kuliah yang menggunakan gawainya sesuai dengan fungsinya dan dalam porsi yang tepat, gawai bisa sangat bermanfaat dalam mengerjakan tugas dan olahraganya. Gadget adalah alat yang paling efektif untuk membantu menemukan riset statistik bagi mereka, dan bahwa mereka tetap menjalankan tanggung jawab mereka dari nenek moyang mereka, terutama membaca. Kemudian di sini ada analisis data. Gambar 3.1, pertanyaan 1, apakah Anda pengguna gadget? Hasil dari data di atas, 19 responden 100% setuju dengan adanya penggunaan gadget. Kemudian, apa tujuan Anda menggunakan gadget? Gambar 3.2, pertanyaan 2, apa tujuan Anda menggunakan gadget? Lalu, hasil dari data di atas, 15 responden 80% setuju dengan adanya penggunaan gadget dalam mempengaruhi produktivitas, dan 20% tidak setuju dengan adanya penggunaan gadget dalam mempengaruhi produktivitas. Kemudian, ada apakah Anda menggunakan gadget di setiap jam? Hasil dari data di atas, 15 responden 86,7% setuju dengan adanya penggunaan gadget setiap jam, dan 13,3% tidak setuju dengan adanya penggunaan gadget setiap jam. Apakah Anda sering lupa waktu karena menggunakan gadget? Hasil dari data di atas, 19 responden 86,7% sering lupa waktu dengan menggunakan gadget, dan 13,3% tidak sering lupa waktu dengan menggunakan gadget. Apakah waktu yang Anda gunakan dengan gadget semakin bertambah banyak? Hasil dari data di atas, 19 responden 80% waktu penggunaan gadget semakin bertambah banyak, dan 13,3% tidak sering lupa waktu dengan waktu penggunaan gadget semakin bertambah banyak. Kemudian di sini ada kajian Islam. Psikolog Hadi Wijojo, PSI 2014, mengatakan bahwa banyak manfaat efektif dari penggunaan gawai, khususnya memudahkan komunikasi. Gadget merupakan perangkat yang memiliki era state of the art, jadi semua orang dapat berbicara dengan mudah, tetapi seseorang akan merasa lebih mudah untuk menemukan semua fakta dan informasi yang mereka butuhkan, terutama dalam hal pengenalan. Tetapi perangkat juga dapat berdampak buruk pada pelanggan mereka, atau bahkan hal ini sering terjadi pada anak-anak, mulai dari kecanduan internet, game, dan juga konten pornografi. Selain itu juga, penggunaan gawai yang terus-menerus akan berpengaruh terhadap kebugaran intelektual mahasiswa. Kebugaran mental adalah keadaan yang menuntut manusia untuk terus mengembangkan diri secara fisik, kecerdasan, dan emosional dengan memperhatikan keadaan manusia di sekitarnya. Kemudian di sini ada hasil pembahasan. Gaya hidup gadget memberikan berkah bagi lingkungan sekitar, termasuk siswa dan guru mereka dapat mengisi waktu luang mereka untuk menyelesaikan pekerjaan rumah melalui perangkat mereka. Sementara siswa juga dapat menyelesaikan tugas melalui perangkat, yaitu melalui cara informasi tentang kuliah kain melalui paket di dalam sistem. Dengan sistem tersebut, mahasiswa juga dapat mengirim pesan melalui messenger untuk pertanyaan dan dialog solusi, atau hanya berbagai informasi ultramodern. Sistem ini juga didukung melalui banyak paket media sosial. Banyak segi buruknya perangkat untuk proses belajar mahasiswa, tentunya salah satunya adalah rendahnya kesadaran karena adanya perangkat tersebut. Selain itu, kebanyakan mahasiswa akan memainkan perangkatnya saat belajar, dan hal ini dapat mengakibatkan menurunnya prestasi belajar, dan ini bisa mengerikan bagi nasib mahasiswa. Kemudian di sini ada kesimpulan. Dampak positif dan penggunaan gadget adalah memudahkan dalam berkomunikasi, lebih bijak dalam memilah berita-berita yang tersebar di internet, dapat dengan mudah mengupdate berita-berita terbaru. Ada juga gadget dapat meningkatkan harga diri seseorang tanpa disengaja, memudahkan kita untuk mempunyai banyak teman, dan karena adanya gadget, kita cenderung kreatif. Dampak negatif dalam penggunaan gadget yaitu membuat mahasiswa menjadi ketergantungan dalam menggunakan gadget. Penggunaan yang disebabkan karena penyalahgunaan gadget itu sendiri, kesulitan dalam bersosialisasi akibat kecenderungan emosional, menggunakan gadget tidak sesuai dengan kondisi lingkungan.
Yang terakhir ada saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan agar mahasiswa dapat dengan bijak menggunakan gadgetnya yaitu yang pertama, dapat dengan bijak menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan gadget untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa. Dan yang kedua, dapat meningkatkan hubungan dengan lingkungan untuk mengurangi intensitas dalam menggunakan gadget dengan lebih sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar baik di lingkungan kampus maupun lingkungan rumah. Yang ketiga, meningkatkan dalam berpikir kritis dan bijak dalam penggunaan gadget sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, dapat berpikir lebih rasional dalam memenuhi kebutuhan akan gadget itu sendiri dan jangan terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Mungkin itu saja presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.